kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau Tuhan pengasih penyayang Engkau ada di depan murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya! Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you.
Shalom, haleluya. Selamat berjumpa kembali saudaraku sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali pada acara KPP online pada hari ini 18 Mei 2020. Dan tema kita pada malam hari ini adalah persembahan seorang janda miskin. Kita akan membaca dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih, gembira atas kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya dapat membebaskan kami dari segala ikatan dan memberikan kelepasan, keselamatan, dan mujizat dan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita membuka sekarang dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Persembahan seorang janda miskin. Mari kita baca. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, ya, janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita baca di sini, suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Saudaraku, peti persembahannya ada di Bait Allah dan banyak orang yang memberi persembahan. Lalu banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Nah, sedangkan ada seorang janda miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, saudaraku sekalian, berapa sih 2 peser ini? Kecil sekali, saudara. Itu pada zaman itu adalah koin yang paling kecil yang ada pada zaman itu. Jadi itu dari tembaga, ya ringan sekali, saudaraku. Kecil sekali. Ya, dan kalau 2 peser aja masih 1 duit. Nah, saudaraku, jadi 1 duit ini mata uang juga. Duit namanya duit, tapi mata uang ya nilainya ya 2 peser itu. Nah, saudara, saking kecilnya, sering kan orang Indonesia bilang, waduh, saya nggak punya duit sepeser pun saya nggak punya. Artinya nggak ada sedikit pun tidak punya, sepeser pun, karena itu paling kecil, saudara. Jadi kecil sekali, saudara. Ya, waktu zaman itu adalah logam yang paling kecil yang terbuat dari tembaga yang ringan. Nah, saudara-saudara, zaman sekarang ada juga uang logam, koin-koin itu. Nah, saudara dapat bayangkan, kalau koin-koin pasti biasanya nggak besar nilainya. Seperti di Indonesia, koin-koin yang berlaku, uang logam, ada yang 100 rupiah, 200, 500, 1000. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi dia kasih yang kecil. Taruhlah, mungkin dia kasih yang mungkin 1000 lah katakan dari uang koin yang paling besar. Jadi kalau 2
dua koin, ya 2.000, saudaraku. Nah, dari mana saudaraku sekalian kita bisa tahu bahwa yang lain itu memberi dalam jumlah yang besar? Karena pada zaman itu tidak ada uang kertas, pasti semua dalam bentuk logam. Nah, sedangkan peti itu juga terbuat dari bahan metal, saudaraku. Dan lalu orang kaya itu memberi uang logam yang berasal dari perak yang berat-berat, saudara. Jadi, kalau dimasukkan, maka bunyinya juga karena berat, jatuhnya ke metal, maka bunyinya juga pasti keras, ting, besar begitu. Jadi orang tahu, wah besar nih persembahannya. Masuk yang besar-besar, yang dari perak, ting, wah besar ini persembahannya. Jadi banyak orang memberi, orang kaya banyak memberi dalam jumlah yang besar. Mungkin ting, 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 banyak gitu. Sedangkan janda ini cuma kasih, ya katakanlah dengan uang logam yang kecil yang ringan. Jadi waktu masuk juga nggak bunyi barangkali, karena kecil sekali. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di sini Yesus memanggil murid-muridnya. Tapi Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya." Jadi orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Jadi misalnya dia ada uang untuk makan, ada uang untuk ini, uang pergi, uang apa, uang untuk segala macam kehidupan sehari-hari, ada lebihnya. Jadi mereka memberi dari kelebihannya, katakanlah begitu. Jadi bukan dari, dia tidak mengurangi kehidupannya sehari-hari. Dia nggak perlu mengurangi makannya, dia nggak perlu mengurangi biaya-biaya hidupnya sehari-hari. Karena uangnya banyak, jadi kasih persembahan dari kelebihan yang ada. Dan itu besar-besar, masuk kling, masuk besar-besar. Dan saudaraku, mungkin orang juga melihat, wah dia memberi banyak. Tetapi Yesus berkata begini, mereka semua orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari mana, saudara? Dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, katakanlah dia memberi, misalnya koinnya mungkin Rp1.000, katakanlah kalau kita mau konversikan dengan rupiah. Katakanlah 2.000, saudaraku sekalian. Dan itu tidak sampai upah satu hari, saudaraku sekalian. Tetapi Yesus mengatakan bahwa janda ini memberi dari kekurangannya. Karena itu aja yang dia punya. Hanya itu yang dia punya. Dan kalau dia memberi, itulah seluruh nafkahnya. Pada hari itu, mungkin dia hanya memiliki uang sebesar itu, hanya 2 peser, dan itu adalah untuk nafkahnya pada hari itu. Saudaraku, 2 peser itu juga tidak sampai gaji 1 hari orang bekerja pada zaman itu, saudara. Jauh, saudaraku sekalian, jauh lebih kecil. Dan hanya itu yang dia punya. Dan itu yang dia miliki, itulah seluruh nafkahnya pada hari itu. Tapi semua diberikan. Jadi saudaraku, dia memberi semua yang ada padanya. Sampai apa yang ada, nafkahnya pada hari itu dia berikan. Nah, saudaraku, hal seperti ini diperhatikan oleh Tuhan. Yesus mengajarkan muridnya khusus untuk hal ini. Dan dia berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak. Saudaraku, kerajaan sorga adalah seperti ini, saudara. Kerajaan sorga berisi tentang kesungguhan hati dan persembahan diri kita, ketulusan hati, saudaraku. Bukan soal mau gagah-gagahan, tetapi seberapa yang kita bisa berikan dari hati yang paling dalam. Dan itu bisa dilihat oleh Tuhan. Dan hal ini bisa dilihat oleh Yesus. Dia tahu, saudaraku, memang mungkin terdengar bunyinya, tapi Yesus tahu bahwa orang-orang yang memberi banyak itu memberi dari kelimpahannya. Sedangkan janda miskin ini, Yesus tahu apa yang dia berikan, itulah nafkahnya. Itulah nafkahnya, itulah kebutuhannya pada hari itu. Dia berikan, mungkin setelah itu
Dia tidak makan mungkin. Barangkali demikian. Tetapi saudaraku, hal yang begini yang membuat hati Allah itu betul-betul tersentuh terhadap perbuatan janda ini. Sehingga Yesus mengajarkan bahwa yang diberikan janda ini lebih besar bagi kerajaan sorga. Lebih banyak daripada semua orang yang memberi pada waktu itu. Saudaraku, Tuhan sangat tahu hati kita. Tuhan sangat mengetahui hati kita. Persembahan kita pun sangat diketahuinya. Apa yang ada dalam hati kita pun diketahuinya. Tuhan sangat detail dan sangat mengetahui tentang kita. Benar-benar sangat mengetahui tentang kita, saudaraku sekalian. Dia mengetahui kita satu persatu. Karena itu dalam Matius 10 ayat 30 itu dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudaraku, Tuhan sangat tahu. Sehingga dia berkata, dia tahu tentang kita pribadi lepas pribadi. Rambut di kepala kita pun dia tahu. Berarti dia tahu rambut di kepala saya. Saya saja tidak tahu berapa banyak rambut di kepala saya. Menurut ilmu pengetahuan, rambut seorang manusia itu rata-rata 100.000 helai, saudaraku sekalian. Yesus tahu berapa helai. Kalau itu 101.900 helai, dia tahu. Kalau itu 99.335, dia tahu. Saudara, dia tahu. Sedangkan saya saja yang sangat memperhatikan diri saya tidak tahu berapa jumlah rambut saya. Tetapi Tuhan tahu. Itu tandanya apa, saudaraku? Tuhan sangat memperhatikan kita. Sampai yang kecil sekalipun rambut di kepala kita pun itu dapat dia hitung. Kita saja nggak bisa hitung. Tapi dia tahu. Berarti berapa yang gugur hari ini? Dia tahu. Kita tidak bisa hitung berapa yang gugur. Mungkin kita hari ini cuci rambut dan kemudian gugur berapa ratus helai. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu jumlah rambut kita. Nah, saudaraku, Tuhan sangat tahu. Bahkan firman Tuhan juga berkata, Dia bahkan sangat tahu ketika kita masih dalam kandungan ibu kita pun kita sudah dikenal oleh Tuhan. Mari saudara, saya akan memberikan kepada saudara ayat ini, ya, ayat yang luar biasa dalam Mazmur 139 ayat 39 yang berkata, Mazmur 139 ayat 13 maksud saya, ya. Saudaraku, saya akan bacakan Mazmur 139 ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudaraku, Tuhan tahu. Ketika kita masih dalam kandungan ibu kita saja, Dia yang care. Dia memperhatikan bagaimana kita punya buah pinggang dibentuk. Dia menenun kita, Dia menjalin kita dalam kandungan ibu kita. Dia betul-betul memperhatikan. Kalau ayat 15, saudaraku sekalian, bahkan dikatakan tulang-tulang kita juga Dia lihat, tidak terlindung. Sebab ayat 15 berkata, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, waktu kita masih dalam perut ibu kita, tulang-tulang kita juga terlindung. Tidak terlindung, Dia tahu. Ayat 16 berkata begini, matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita pun, Tuhan sudah melihat dengan matanya. Saudaraku sekalian, banyak pasangan suami istri ketika hamil istrinya, saudaraku sekalian, maka beberapa bulan kemudian mereka ingin melihat bagaimana bentuk janinnya. Dan mereka pergi ke dokter. Dan dengan memakai alat, maka kelihatanlah. Dan kemudian terdengar detak jantungnya, dek, 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 dek. Lalu kemudian kelihatan bayinya masih kecil, saudara. Wah, betapa senangnya bapak ibunya, saudaraku sekalian. Saudaraku, Tuhan lebih lagi. Bahkan hari pertama kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah lihat.
Karena dibilang, matanya melihat selagi aku bakal anak. Tulang-tulang kita tidak terlindung. Saudaraku sekalian, kita betul-betul ketika dibentuk Tuhan tahu. Tuhan sangat mengetahui kita. Sangat memperhatikan kita. Saudara-saudaraku sekalian, Dia sangat memperhatikan kita. Apa yang kita lakukan, Dia sangat memperhatikan kita. Apa yang hendak kita kerjakan, Dia sangat tahu kita. Jadi saudaraku, tidak ada dari kita yang lahir di muka bumi ini karena satu kebetulan. Tidak saudaraku sekalian. Tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan benar-benar menginginkan kita lahir dan mengenal Dia. Nah, saudaraku sekalian, karena itu, maukah kita sekarang membalas kebaikan Tuhan itu dengan juga mau mengenal Tuhan? Maukah kita juga sekarang dalam hati kita berkata, Tuhan, Engkau sangat mengenal saya. Engkau tahu keadaanku. Engkau tahu problemku. Saudara mungkin berkata, Tuhan mungkin tidak peduli problem saya. Tetapi Tuhan sangat mengetahui apa yang terjadi terhadap saudara. Sedangkan seorang janda yang memberi persembahan 2 peser saja pun dia tahu dan dia bisa menilainya. Sedangkan ketika dalam kandungan ibu kita pun Tuhan sudah tahu dan benar-benar memperhatikan sampai kita lahir. Tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan ketika kita lahir dan sudah besar sekarang ini, saudaraku sekalian. Dia sangat memperhatikan saudara dan saya, dan Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudaraku, Dia sangat mengasihi kita. Dia punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Dia mempunyai satu rencana. Dia punya keinginan untuk saudara mengenal Dia. Saudaraku, maukah engkau sekarang percaya dan mengenal Tuhan? Yesus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana Dia sangat mengenal kita. Yesus berkata, rambut di kepala kita pun terhitung. Yesus mengetahui apa yang terjadi kepada perempuan jana yang bersembahan. Bahkan Yesus tahu ketika Zakeus yang naik pohon yang mau bertemu dengan Dia, maka Dia memanggil Zakeus. Dia tahu namanya, saudaraku sekalian. Yesus tahu ketika perempuan Samaria itu bilang, saya tidak punya suami, maka Yesus bilang, benar, engkau sudah punya 5 suami, tetapi yang sekarang juga bukan suamimu. Wah, begitu terkejutnya perempuan Samaria, karena Yesus berkata yang benar, padahal dia gak pernah ketemu Yesus sebelumnya. Yesus tahu tentang saudara. Saudaraku, maukah saudara percaya kepada Yesus? Saudaraku, Yesus adalah anak Allah yang turun dari sorga, yang datang dari sorga dan mau lahir ke muka bumi ini. Bahkan lahir di kandang domba yang hina, saudaraku sekalian. Dan hanya menjadi orang biasa, anak tukang kayu, saudaraku sekalian. Tetapi Dia datang untuk supaya Dia mau menjadi penebus dosa kita. Dia mengasihi kita. Dia menebus kita di kayu salib. Dia membayar hutang-hutang dosa saya sebab saya sangat banyak berdosa. Saya punya hutang dosa yang begitu besar yang tidak bisa saya bayar. Sebab firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Sesungguhnya upah saya adalah maut. Saya harus masuk dalam kegelapan. Saya masuk dalam neraka. Tetapi Tuhan mau membayar hutang dosa saya. Saudaraku, maukah saudara percaya pada Yesus? Maukah saudara diampuni dosa-dosanya oleh Yesus? Maukah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia sangat mengenal saudara. Dia tahu saudara sejak dari kandungan ibu saudara. Dia tahu berapa jumlah rambut saudara. Dia tahu apa yang yang engkau lakukan. Bahkan kalau engkau memberi kepada Tuhan pun walaupun kecil, Dia tahu dan Dia bisa menilai, saudaraku sekalian. Saudaraku, kalau engkau bertemu dengan Yesus, maka engkau bertemu dengan Allah yang sangat mengasihi saudara, yang sangat tahu detil tentang hidup kita. Hari demi hari Dia dapat memimpin saudara. Dan hidup saudara akan menjadi hidup yang sangat bersukacita, kegembiraan yang luar biasa, sukacita yang besar, dan damai sejahtera yang besar. Karena Dia memberikan itu bagi saudara. Mari saudara, siapa yang mau percaya pada Yesus?
saya akan menuntun saudara untuk menerima dia dalam hati saudara, percaya dalam hati saudara, dan percaya bahwa dosa-dosa saudara diampuni oleh Tuhan, dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara, mari kita berdoa sekarang. Bagi saudara yang mau percaya, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan. Engkau sangat mengetahui saya. Engkau mati buat saya di kayu salib. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, biarlah Engkau menjadi Raja dan Tuhan bagi hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku sekalian. Saudaraku, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka engkau diselamatkan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, sebelum kita mengakhirinya, masih ada satu lagi saudaraku sekalian. Satu berita bagi saudara. Bagi saudara yang mau disembuhkan oleh Tuhan, saudara pada malam hari ini, saudara boleh beriman, boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Yesus 2000 tahun yang lalu menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati saudaraku sekalian. Dan pada hari ini pun di dalam nama Dia, barang siapa percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh kesembuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah saudara, mari kita buka dari Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakannya kepada saudara sebelum saya berdoa untuk yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan. Lukas 6, kita baca Lukas 6. Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 19. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi banyak sekali saudara datang orang dari berbagai tempat. Mereka datang untuk mendengarkan Dia, mendengarkan Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi saudara, mereka datang untuk apa? Mendengarkan Yesus mengajar. Mereka rindu untuk diajar. Sama seperti saudara sekarang ini. Lalu kemudian mereka datang juga untuk apa? Supaya disembuhkan dari penyakit mereka. Sama bagi saudara yang sakit, ini sama seperti ini. Datanglah kepada Yesus, maka Yesus akan menyembuhkan saudara. Dan juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat, yang ada kuasa-kuasa kegelapan di dalam hidupnya, itu semua roh jahatnya diusir. Dan mereka semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia. Jadi semua berusaha megang Yesus, berusaha memegang. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Karena ada kuasa yang keluar daripada Yesus. Dan semua orang itu disembuhkannya. Semua orang itu, saudaraku, firman Tuhan ini berkata, semua orang itu disembuhkannya. Kenapa? Karena Yesus memang memiliki kuasa. Saudaraku, di dalam Yesus ada kesembuhan. Karena itu, Yesus itu disebut Yesus penyembuh. Sebab Dia dapat menyembuhkan semua orang. Apapun sakit saudara. Entah sakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, itu pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara sakit COVID-19, saudara juga dapat berharap pada malam hari ini untuk saudara disembuhkan. Kalau saudara sakit kanker yang berat stadiumnya, pada malam hari ini saudara berharap Tuhan dapat menjamah saudara. Kalau saudara mengalami masalah dalam otak saudara,
dalam pikiran saudara ada kerusakan sana, percaya Yesus dapat menyembuhkannya. Kalau saudara mengalami masalah dalam jantung saudara, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saudara mengalami masalah dalam kaki saudara, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saudara mengalami masalah dalam tangan saudara, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Nah, saudaraku sekalian, percayalah, sama seperti 2000 tahun yang lalu, semua orang yang datang dan percaya pada Yesus disembuhkan. Sama juga kalau saudara sekarang datang pada Yesus dan percaya pada Yesus, maka saudara disembuhkan. Saudara bukan datang pada saya, karena saya hanya manusia biasa sama dengan saudara. Saudaraku, saudara bukan disembuhkan oleh saya, tetapi disembuhkan oleh Yesus karena percaya pada firman Tuhan. Amin saudaraku sekalian, karena percaya pada Dia, dan Tuhan hanya memerlukan iman saudara. Bukan duit saudara atau uang saudara, tapi iman percaya saudara. Mari saudaraku, siapa yang sakit, tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kalau saudara sakit pada COVID-19, saudara tumpangkan tangan pada dada saudara, atau sakit jantung, atau sakit paru-paru. Kalau sakit pada kepala saudara, area kepala, saudara tumpang tangan pada kepala saudara, atau mata saudara, saudara tumpang tangan pada mata saudara, kaki saudara, saudara tumpang tangan, mungkin lutut saudara, atau mungkin saudara sulit berjalan, stroke, saudara bisa juga menumpangkan tangan pada tempat yang stroke. Saudaraku, mari saudara tumpangkan tangan, saya akan mendukung saudara, mendukung iman saudara dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada Yesus yang penyembuh. 2000 tahun yang lalu Yesus menyembuhkan orang sakit. Sampai hari ini kami percaya kuasanya tidak pernah berubah. Tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu kami menumpangkan tangan atas tempat di mana kami sakit. Dan kami berdoa, percaya di dalam nama Yesus, kami disembuhkan. Oleh bilur Yesus, kami menerima kesembuhan. Dan oleh bilurnya, kami menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku. Kalau saudara yang stroke, saudara gerakkan kaki saudara yang stroke atau tangan saudara yang stroke. Kalau saudara ada sakit di tempat yang sakit, saudara sekarang rasakan, imankan, sakit itu hilang. Percayalah, Yesus menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Saudaraku, sungguh senang sekali. Saya bersyukur saudara menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan bagi saudara yang sembuh, jadilah berkat bagi orang lain. Kalau mau menyaksikan kesembuhannya, silakan saudara hubungi call center untuk menjadi berkat. Tapi kalau saudara juga mau didoakan lebih lanjut, ada problem, masalah dalam hidup saudara, saudara juga bisa hubungin call center yang tertera di dalam layar. Saudara, kalau ada yang mau konseling, silakan hubungi call center, karena tim doa dengan sukacita akan menolong saudara semua untuk supaya saudara memperoleh kesempatan, keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin pada hari ini merasa kesembuhannya belum tuntas, saudara juga bisa hubungi call center untuk didoakan lebih lanjut supaya kesembuhan itu menjadi tuntas, saudaraku sekalian. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, pada malam hari ini, sebelum kita mengakhirinya, saya tetap mengimbau saudaraku, karena masa ini adalah masa di mana kita dalam masa stay at home, ya tetaplah tinggal di rumah masing-masing, stay at home, tetap ikuti aturan pemerintah kita, senantiasa cuci tangan, kalau keluar senantiasa memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain, dan senantiasa memelihara kesehatan kita. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara semua. Sampai jumpa lagi pada acara KPP online yang akan datang.